Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Satya Ladiba dari jurusan Ilmu Tanah Unila angkatan 2020. Di sini saya akan melaksanakan tugas metode ilmiah. Di sini saya akan menjelaskan dari materi tentang perbaikan sifat kimia tanah, masam, ultisol menggunakan biochar. Poin-poin yang akan dibahas, yang pertama itu pengertian tanah masam, yang kedua karakteristik tanah masam, yang ketiga permasalahan pada tanah masam, yang keempat dampak buruk tanah masam, yang kelima solusi, yang keenam pengertian biochar, yang ketujuh karakteristik biochar, yang kedelapan proses pembuatan, yang kesembilan mekanisme atau reaksi kimia. Oke, pertama itu pengertian tanah masam. Tanah masam adalah tanah yang memiliki pH rendah, yaitu pH kurang dari 6,5. Nilai pH menunjukkan jumlah konsentrasi ion hidrogen atau H+ di dalam tanah. Semakin tinggi kadar H+ di dalam tanah, maka semakin rendah nilai pH tanah tersebut dan tanah semakin masam. Di Indonesia, umumnya tanah bereaksi masam dengan nilai pH rata-rata 4,0 sampai 5,5. Tanah yang bereaksi asam seringkali menjadi penyebab utama menurunnya produktivitas sebagai jenis tanaman. Materi selanjutnya itu karakteristik tanah masam atau ultisol. Yang pertama itu pH tanah rendah, yang kedua kandungan Al tinggi, yang ketiga kandungan bahan organik rendah, yang keempat kandungan hara rendah, dan yang terakhir adalah KTK rendah. Selanjutnya itu permasalahan tanah masam ultisol. Pemasaman tanahnya tinggi dengan pH rata-rata atau kurang dari 4,5, kejenuhan Al dan Ep tinggi, miskin kandungan hara makro terutama P, K, dan Mg. Tanah masam umumnya memiliki tingkat kesediaan P yang sangat rendah. Yang satunya lagi yaitu kandungan bahan organiknya rendah. Dampak buruk tanah masam atau ultisol. Yang pertama, rendahnya unsur hara mengakibatkan produktivitas tanaman menurun. Yang kedua, kandungan Al tinggi, Ep tinggi, fiksasi P tinggi, soalnya dapat meracuni tanaman. Al dan Ep yang terdapat berlarut tanah akan mengakibatkan terikatnya P pada kation tersebut, sehingga menyebabkan penambahan produk P pada tanah menjadi kurang maksimal. Yang ketiga, kandungan bahan organik yang rendah. Kandungan bahan organik yang rendah dapat mengakibatkan kemiskinan tukar kation rendah, karena bahan organik yaitu humus dapat menjadi poluit tanah. Jumlah kation tinggi di pertuatan rendah, kandungan unsur hara rendah, dan menyebabkan tanah kurang subur. Yang keempat, tanah masam umumnya memiliki kejenuhan basah yang rendah dan berdampak pada kesuburan tanahnya. Yang kelima, kandungan Mn yang tinggi dapat menyebabkan keracunan pada tanaman. Mn merupakan unsur hara mikro yang dibutuhkan tanaman hanya dalam jumlah kecil, sehingga apabila tersedia dalam jumlah berlebihan akan beracuni tanaman. Solusi. Berdasarkan pemaparan di atas, permasalahan-permasalahan batang ultisol dapat mengganggu produktivitas tanah tersebut, sehingga ditawarkan solusi yaitu penggunaan biochar sekam padi. Oke, kita masuk ke pengertian biochar. Biochar merupakan arang hayati yang berasal dari bahan organik melalui pembakaran tidak sempurna. Biochar adalah pembedah tanah yang umumnya berperan sebagai katalisator untuk memacu serapan hara dan air oleh tanaman. Biochar juga dapat dibuat dari limbah organik yang sulit terdekomposisi atau memiliki nilai C atau N yang tinggi. Bahan yang digunakan sebagai bahan baku biochar adalah sekam padi, tongkol jagung, tempurung kelapa, dan kulit kakao. Untuk pembuatan biochar sendiri,
Yang pertama, tumpu tanah dibuat dengan cara menggali tanah menyerupai setengah bola dengan diameter 1,5 meter dan kedalaman 50 cm. Yang kedua, untuk suplai oksigen digunakan cerobong asap dengan diameter mencapai 30-35 cm. Yang ketiga, setelah lubang atau tungku telah siap, sekam padi dapat dimasukkan dalam lubang tersebut dengan menaruh cerobong asap di tengah sekam. Dengan mulai pembakaran dari dalam cerobong menggunakan material mudah terbakar, tidak lingkungan. Dampak pemberian biochar terhadap Al3+ dan Ep3+. Penambahan biochar sekam padi dapat menambah ketika tanah sebagai wadah penyangga unsur hara. Selain itu, biochar juga dapat punya ujung-ujung negatif yang dapat mengabsorpsi kation-kation seperti Al3+ dan Ep2+, sehingga unsur hara yang terjerap pada kation-kation tersebut dapat terlepas dan diserap oleh tanaman. Dampak pemberian biochar terhadap ketersediaan unsur P. Al3+ yang diserap oleh biochar melalui ujung-ujung negatif gugus karboksil, contohnya COO-, asam karboksilat akan mengikat kation Al3+. Kemudian Al3+ melepaskan ion P menjadi tersedia. P tersedia bagi tanaman ialah ion anorganik ortofosfat HPO 0,4 HPO4 2- atau H2PO4-. Dampak pemberian biochar terhadap pencairan unsur hara makro, yaitu Ca, K, dan Mg akan berkurang karena unsur hara tersebut akan terjerap oleh gugus-gugus fungsi organik pada biochar. Hal ini dikarenakan biochar memiliki luas permukaan yang tinggi dan gugus organik sehingga ketika menjadi tinggi yang menyebabkan unsur-unsur hara makro tidak mudah tercuci, kemudian dapat dipertukarkan sewaktu-waktu. Untuk yang terakhir yaitu Dr. Pustaka. Terima kasih telah menyaksikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.